Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Hidayah dengan NIM 17076230333. Kali ini saya akan menjelaskan tentang profil dari hotel yang berada di Jakarta. Hotel bintang 5 dengan berbagai fitur yang sangat mewah, yaitu hotel yang bernama Hotel Kempinski. Hotel Indonesia Kempinski berada di Jakarta, lebih tepatnya di Jalan Muhammad Tamrin nomor 1. Hotel ini menghadap sebuah bangunan yang lebih populer dikenal sebagai Bundaran HI. Letak hotel ini sangat strategis, di mana merupakan lokasi dari gedung-gedung pemerintah, kedutaan besar, dan gedung perkantoran, serta pusat pembelanjaan paling terkenal di negara ini. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, untuk menyambut Asian Games keempat pada tahun 1962. Gedung dari hotel ini dirancang oleh arsitek yang berasal dari Amerika, yaitu Abel Sorensen, dan istrinya, yaitu Wendy. Hotel ini juga menawarkan sejumlah 289 kamar dan suite yang ditata apik. Dan lagi, hotel ini menyediakan 6 restoran dan spa untuk relaksasi yang sangat maksimal. Hotel ini juga memiliki butir-butir cantik, fasilitas pertemuan mutakhir, ruang dansa besar, dan tempat spa yang tenang. Hotel ini merupakan landmark bersejarah dan juga landmark untuk kota Jakarta semenjak dibuka pada tahun 1962. Hotel ini pada masanya merupakan hotel termegah di Asia Tenggara. Hotel ini juga menjadi pusat berbagai kegiatan kebudayaan. Acara kebudayaan yang rutin digelar berhasil melambungkan beberapa nama seniman terkemuka di Indonesia. Dan juga hotel ini merupakan satu-satunya hotel di Indonesia yang langsung dibangun oleh Presiden. Dan bukan hotel yang sengaja dirancang untuk menyambut modernisme dengan tetap menjaga tradisi, namun keduanya bertemu dan dikerjakan dengan sangat indah sebagai hasil karya bersama. Benda-benda antik bersejarah juga masih tersimpan dengan sangat baik di dalam heritage room, mulai dari gunting yang digunakan oleh Bung Karno untuk peresmian hotel ini, dan juga satu set alat makan yang digunakan pada saat pembukaan hotel. Hingga lift pertama di Indonesia yang hanya mampu mengangkut sejumlah 4 orang terdapat di hotel ini. Kawasan sekitar Hotel Indonesia kini menjadi komplek serbaguna dengan nama Grand Indonesia, yang terdiri dari gedung perkantoran seperti Tower BCA dan Tower Grand Indonesia Office, dan apartemen yaitu Kempinski Residence dan pusat pembelanjaan. Setelah mengalami renovasi selama 5 tahun, yaitu tepatnya pada tanggal 20 Mei 2009, Hotel Indonesia Kempinski dibuka kembali oleh Presiden Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Saya Fathia Dwi Cahyani dengan NIM 17076230021. Saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari Hotel Kempinski Indonesia yang terletak di Jakarta. Struktur organisasi Hotel Kempinski terdiri dari beberapa divisi, yaitu yang pertama dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu ada manajemen umum, lalu yang kedua Departemen Keuangan, yang ketiga Departemen Pemasaran, yang keempat Sumber Daya Manusia, yang kelima Operasional, yang keenam Makanan dan Minuman, yang ketujuh Keamanan, dan yang terakhir yaitu Layanan Tamu. Kemudian dari divisi manajemen umum, yaitu terdiri dari 2 role. Yang pertama yaitu Direktur Hotel, tugasnya bertanggung jawab atas operasi keseluruhan hotel, termasuk bagian keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Jadi Direktur Hotel ini berperan untuk memegang 3 divisi di dalamnya, yaitu divisi keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu Manajer Umum, bertugas bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari dan koordinasi antar departemen. Kemudian yang kedua ada Departemen Keuangan, yaitu terdiri dari 2 role, yaitu Manajemen Keuangan yang bertugas untuk mengelola aspek keuangan hotel termasuk dari segi anggaran, pelaporan, hingga perencanaan keuangan. Yang kedua yaitu ada Staf Akuntansi yang terdiri yang bertugas untuk bertanggung jawab atas pencatatan transaksi keuangan dan persiapan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran terdiri dari 2 role. Yang pertama yaitu Manajer Pemasaran yang bertugas untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi pemasaran untuk meningkatkan citra hotel atau branding hotel dan penjualan hotel.
Yang kedua yaitu staf pemasaran, yaitu bertugas untuk melakukan kegiatan promosi seperti penjualan, kemudian memanajemen hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, bagian divisi sumber daya manusia, yaitu terdapat 2 role yang berisi manajer sumber daya manusia yang tugasnya bertanggung jawab atas rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, dan manajemen sumber daya manusia secara umum. Yang kedua yaitu ada staf sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan tugas-tugas administratif terkait dengan manajemen sumber daya manusia seperti pemrosesan gaji dan administrasi karyawan. Yang kelima terdapat divisi operasional, yaitu terdiri dari 2 role. Yang pertama manajer operasional yang bertugas untuk mengawasi operasi hotel sehari-hari, termasuk penerimaan tamu, layanan kamar, dan perawatan fasilitas. Yang kedua yaitu staf operasional, tugasnya untuk menjalankan tugas-tugas praktis di berbagai area operasional hotel, seperti penerimaan tamu, lalu concierge, dan housekeeping. Yang keenam yaitu divisi makanan dan minuman atau food and beverage. Ini terdiri dari 2 role. Yang pertama manajer makanan dan minuman yang tugasnya bertanggung jawab atas operasi restoran, bar, dan layanan catering hotel. Yang kedua yaitu chef eksekutif. Ini biasanya bertugas di area dapur, yaitu mengawasi persiapan dan presentasi makanan dan minuman hotel. Kemudian yang ketujuh yaitu ada divisi keamanan, terdiri dari 2 role. Yang pertama kepala keamanan, yaitu bertugas untuk bertanggung jawab atas keselamatan tamu, staf, dan properti hotel. Yang kedua petugas keamanan. Petugas keamanan ini bertugas untuk melakukan patroli di area hotel, lalu mengawasi CCTV dan menanggapi terhadap kejadian keamanan. Yang terakhir yaitu ada divisi di bagian layanan tamu, terdiri dari 2 role. Yang pertama yaitu manajer layanan tamu, ini bertugas untuk memastikan kepuasan tamu dengan mengkoordinasikan layanan resepsionis, concierge, dan layanan kamar. Yang kedua yaitu bagian resepsionis, yaitu menangani pendaftaran tamu mulai dari check-in, check-out, dan memberikan informasi tentang fasilitas hotel dan area sekitarnya. Nah, struktur organisasi yang tadi saya jelaskan itu sifatnya bervariasi tergantung di cabang Hotel Kempinski mana dan tipe Hotel Kempinski tertentu. Muhammad Gazi dengan NIM 170762303. Di sini saya akan menjelaskan struktur sumber daya manusia di Hotel Kempinski Jakarta. Ini di Hotel Kempinski Jakarta mempunyai filosofi utama kami, yaitu menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi setiap tamu kami. Untuk mencapai tujuan ini, kami berkomitmen untuk memperkerjakan dan mempertahankan para profesional terbaik di industri perhotelan. Setiap anggota tim kami tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang unggul, tetapi juga berdedikasi tinggi untuk kepuasan tamu dan pelayanan yang tak tertandingi. Sumber daya manusia terbaik kami dipilih melalui proses seleksi yang ketat, di mana kami mencari individu yang tidak hanya memiliki pengalaman yang relevan, tetapi juga nilai-nilai yang selaras dengan budaya perusahaan kami. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk menyajikan tamu dengan keramahan hangat, profesionalisme, dan keramahan yang tulus. Kami memahami bahwa investasi dalam pengembangan karyawan adalah kunci keberhasilan jangka panjang kami. Oleh karena itu, Hotel Kempinski Jakarta menawarkan program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif untuk membantu setiap anggota tim kami mencapai potensi penuh mereka. Dengan berbagai pelatihan, workshop, dan sumber daya pengembangan diri, kami berusaha untuk memberdayakan karyawan kami untuk menjadi yang terbaik dalam industri perhotelan. Selain itu, kami sangat memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan kami, dan kami pun menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan kolaboratif di mana setiap individu dihargai dan dihormati.
Dengan mengutamakan keseimbangan kerja hidup, kami yakin bahwa karyawan kami dapat memberikan kinerja terbaik untuk mereka setiap harinya. Dengan memiliki sumber daya manusia terbaik di Hotel Kempinski Jakarta, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan standar layanan kami dan menjaga reputasi kami sebagai tujuan pilihan bagi para tamu yang mencari pengalaman istimewa di Jakarta. Dari Fidelity dengan nomor induk mahasiswa 170723029. Kali ini saya akan menjelaskan SWOT dari Hotel Kempinski. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu SWOT. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau rencana bisnis secara keseluruhan. Ini adalah alat yang dapat membantu tim merencanakan secara strategis dan tetap berada di depan tren pasar. Berikutnya kita akan berlanjut ke SWOT Hotel Kempinski itu tersendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kekuatan atau strengths dari Hotel Kempinski. Jaringan kemitraan yang bernilai dan hubungan jangka panjang dengan mitranya. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dengan fasilitas yang paling canggih. Hotel ini memiliki strategi korporat yang kuat, termasuk strategi domestik dan internasional. Lalu ada kelemahan atau weakness dari Hotel Kempinski. Yang pertama adalah Hotel Kempinski memiliki lahan parkir yang sulit ditemukan. Lalu yang kedua adalah banyak keluhan pelanggan dari Hotel Kempinski seperti tembok kamar yang kurang peredam suaranya dan penunjuk kamar yang kurang jelas. Selain itu ada juga beberapa tamu yang merasa bahwa desain kamar hotel di Kempinski kurang modern untuk saat ini. Selanjutnya adalah peluang yang akan didapatkan oleh Hotel Kempinski. Ada dua peluang yang saya analisis dari Hotel Kempinski tersebut. Yang pertama adalah mereka berfokus pada upaya pengembangan mereka pada tujuan utama Eropa sambil melanjutkan ekspansi perintis mereka di lebih banyak benua, dan sebagai perusahaan swasta dengan dukungan jangka panjang dari pemegang saham mereka dapat memiliki jalur yang mereka navigasikan dengan mudah. Yang terakhir ada ancaman atau threats. Yang pertama adalah fluktuasi mata uang yang dapat mempengaruhi stabilitas keuntungan. Yang kedua ada persaingan dan tantangan yang sangat ketat dari beberapa hotel mewah lainnya yang terus berkembang. Contohnya adalah Hotel Four Seasons yang menjadi saingan terkuat mereka.